Inilah kisah ketika guru dan murid berdebat soal rezeki. Pada suatu hari, dua ulama besar terlibat percakapan penuh makna. Mereka adalah Imam Malik, sang guru, dan Imam Syafi'i, muridnya yang cerdas. Imam Malik berkata dengan tenang, "Wahai Syafi'i, rezeki itu datang dari Allah. Tugas manusia hanyalah bertawakal, lalu biarkan Allah mengurus sisanya." Beliau pun mengutip sabda Rasulullah, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian, seperti burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Imam Syafi'i tersenyum, lalu menjawab lembut, "Wahai guru, jika burung itu tidak keluar dari sarangnya, bagaimana mungkin ia bisa pulang dengan perut kenyang?" Waktu berlalu. Suatu hari Imam Syafi'i berjalan dan melihat orang-orang memanen anggur. Ia ikut membantu. Selesai bekerja, ia diberi beberapa ikat anggur sebagai upah. Dengan wajah berseri, Imam Syafi'i segera menemui gurunya. Sambil meletakkan anggur di hadapan Imam Malik, ia berkata, "Andai aku tidak keluar rumah dan tidak berusaha, tentu anggur ini tak akan sampai ke tanganku." Imam Malik tersenyum. Beliau mencicipi anggur itu, lalu berkata, "Hari ini aku tidak kemana-mana. Aku hanya mengajar dan sempat membayangkan betapa nikmatnya anggur di cuaca panas seperti ini." Beliau menatap muridnya, lalu melanjutkan, "Dan Allah mengirimkan anggur itu lewat dirimu. Bukankah inilah makna? Lakukan bagianmu, lalu biarkan Allah mengurus sisanya?" Keduanya pun tertawa. Dan dari kisah ini kita belajar, hati yang yakin akan kemurahan Allah tak akan pernah kosong. Dan semoga kita selalu ingat pada kasih-Nya yang sangat luas. Inilah kisah ketika guru dan murid berdebat soal rezeki. Pada suatu hari, dua ulama besar terlibat percakapan penuh makna. Mereka adalah Imam Malik, sang guru, dan Imam Syafi'i, muridnya yang cerdas. Imam Malik berkata dengan tenang, "Wahai Syafi'i, rezeki itu datang dari Allah. Tugas manusia hanyalah bertawakal, lalu biarkan Allah mengurus sisanya." Beliau pun mengutip sabda Rasulullah, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian, seperti burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Imam Syafi'i tersenyum, lalu menjawab lembut, "Wahai guru, jika burung itu tidak keluar dari sarangnya, bagaimana mungkin ia bisa pulang dengan perut kenyang?" Waktu berlalu. Suatu hari Imam Syafi'i berjalan dan melihat orang-orang memanen anggur. Ia ikut membantu. Selesai bekerja, ia diberi beberapa ikat anggur sebagai upah. Dengan wajah berseri, Imam Syafi'i segera menemui gurunya. Sambil meletakkan anggur di hadapan Imam Malik, ia berkata, "Andai aku tidak keluar rumah dan tidak berusaha, tentu anggur ini tak akan sampai ke tanganku." Imam Malik tersenyum. Beliau mencicipi anggur itu, lalu berkata, "Hari ini aku tidak kemana-mana. Aku hanya mengajar dan sempat membayangkan betapa nikmatnya anggur di cuaca panas seperti ini." Beliau menatap muridnya, lalu melanjutkan, "Dan Allah mengirimkan anggur itu lewat dirimu. Bukankah inilah makna? Lakukan bagianmu, lalu biarkan Allah mengurus sisanya?" Keduanya pun tertawa. Dan dari kisah ini kita belajar, hati yang yakin akan kemurahan Allah tak akan pernah kosong. Dan semoga kita selalu ingat pada kasih-Nya yang sangat luas. Inilah kisah ketika guru dan murid berdebat soal rezeki. Pada suatu hari, dua ulama besar terlibat percakapan penuh makna. Mereka adalah Imam Malik, sang guru, dan Imam Syafi'i, muridnya yang cerdas. Imam Malik berkata dengan tenang, "Wahai Syafi'i, rezeki itu datang dari Allah. Tugas manusia hanyalah bertawakal, lalu biarkan Allah mengurus sisanya." Beliau pun mengutip sabda Rasulullah, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian, seperti burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Imam Syafi'i tersenyum, lalu menjawab lembut, "Wahai guru, jika burung itu tidak keluar dari sarangnya, bagaimana mungkin ia bisa pulang dengan perut kenyang?" Waktu berlalu. Suatu hari Imam Syafi'i berjalan dan melihat orang-orang memanen anggur. Ia ikut membantu. Selesai bekerja, ia diberi beberapa ikat anggur sebagai upah. Dengan wajah berseri, Imam Syafi'i segera menemui gurunya. Sambil meletakkan anggur di hadapan Imam Malik, ia berkata, "Andai aku tidak keluar rumah dan tidak berusaha, tentu anggur ini tak akan sampai ke tanganku." Imam Malik tersenyum. Beliau mencicipi anggur itu, lalu berkata, "Hari ini aku tidak kemana-mana. Aku hanya mengajar dan sempat membayangkan betapa nikmatnya anggur di cuaca panas seperti ini." Beliau menatap muridnya, lalu melanjutkan, "Dan Allah mengirimkan anggur itu lewat dirimu. Bukankah inilah makna? Lakukan bagianmu, lalu biarkan Allah mengurus sisanya?" Keduanya pun tertawa. Dan dari kisah ini kita belajar, hati yang yakin akan kemurahan Allah tak akan pernah kosong. Dan semoga kita selalu ingat pada kasih-Nya yang sangat luas.
Inilah kisah ketika guru dan murid berdebat soal rezeki. Pada suatu hari, dua ulama besar terlibat percakapan penuh makna. Mereka adalah Imam Malik, sang guru, dan Imam Syafi'i, muridnya yang cerdas. Imam Malik berkata dengan tenang, Wahai Syafi'i, rezeki itu datang dari Allah. Tugas manusia hanyalah bertawakal, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. beliau pun mengutip sabda Rasulullah. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian, seperti burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Imam Syafi'i tersenyum, lalu menjawab lembut, Wahai guru, jika burung itu tidak keluar dari sarangnya, bagaimana mungkin ia bisa pulang dengan perut kenyang? Waktu berlalu. Suatu hari Imam Syafi'i berjalan.